Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada siang hari ini, belajar biologi, kita akan membahas tentang katabolisme. Ya, sebelumnya kita sudah bahas tentang enzim dan pengertian metabolisme. Ayo, masih ingat kan ya, apa itu metabolisme? Silakan sambil dibuka LKS-nya. Kita tahu bahwa metabolisme adalah seluruh proses atau reaksi biokimia di dalam sel. Nah, metabolisme dibagi menjadi dua, yaitu ada katabolisme dan anabolisme. Katabolisme atau disebut dengan reaksi penguraian. Nah, bisa disimak LKS-nya halaman 18. Ya. Katabolisme adalah salah satu reaksi metabolisme adalah reaksi penguraian senyawa kompleks menjadi senyawa sederhana dengan bantuan enzim. Reaksi ini sering disebut dengan katabolisme. Ya. Salah satu proses yang merupakan katabolisme adalah respirasi. Respirasi secara umum dapat didefinisikan sebagai proses pembebasan energi kimia melalui reaksi oksidasi atau penambahan oksigen suatu molekul organik. Ya, kita tahu bahwa reaksi respirasi yang bersifat aerob atau membutuhkan oksigen, ya, bisa kita tuliskan reaksinya yaitu C6H12O6 atau di sini adalah glukosa, kemudian ditambah 6O2 atau oksigen, ya, menghasilkan 6H2O air dan 6CO2 atau karbon dioksida, dan dihasilkan pula 675 kalori energi. Ya, jadi pada katabolisme ini kita akan membahas bagaimana glukosa di sini, ya, yang masuk ke dalam tubuh kita akan diubah menjadi ATP atau energi. Ya, kalau di kelas 11 kita bahas bahwa makanan yang masuk ke mulut melalui sistem pencernaan sampai penyerapan sari-sari makanan. Nah, kalau di sini bagaimana si glukosa? Glukosa dari mana? Ya, bisa dari nasi yang kita konsumsi, dari karbohidrat, ya. Jadi glukosa itu bagaimana reaksinya untuk mendapatkan energi? Ternyata ada 4 tahapan. Yang pertama ada tahapan glikolisis. Ya. Glikolisis adalah proses pengubahan molekul glukosa yang terdiri dari 6 atom C atau karbon menjadi asam pirufat yang terdiri dari 3 atom C dengan menghasilkan NADH dan ATP. Apa sih NADH? NADH itu nikotinamida adenin dinukleotida hidrogen, dan ATP atau adenosin trifosfat. Ya, kemudian pada proses glikolisis, satu molekul glukosa diubah menjadi 2 molekul asam pirufat, 2 NADH dan 2 ATP. Reaksi glikolisis terdiri dari 10 tahap reaksi dan dapat digolongkan menjadi 2 tahap, yaitu tahap penggunaan energi dan tahap pelepasan energi. Untuk lebih jelasnya, kita lihat pada skema di LKS, ya. Ini kalau belum jelas bisa sambil lihat LKS-nya. Pada reaksi glikolisis, nah di atas itu ada glukosa, ya. Glukosa diubah oleh enzim heksokinase menjadi glukosa 6-fosfat dengan membutuhkan ATP diubah ke ADP. ATP itu adenosin trifosfat diubah menjadi ADP atau adenosin difosfat, jadi membutuhkan 1 ATP. Kemudian glukosa 6-fosfat dengan bantuan enzim fosfoglukoisomerase diubah menjadi fruktosa 6-fosfat. Nah, kemudian fruktosa 6-fosfat dengan bantuan enzim fosfofruktokinase diubah menjadi fruktosa 1,6 difosfat dengan membutuhkan 1 energi.
Jadi kalau ATP kan trifosfat, 3 ADP difosfat 2. Jadi 1 energi yang kita butuhkan. Kemudian lanjut kelima yaitu ada enzim isomerase. Lanjut ke 6 tuh ada enzim triosa fosfat dehidrogenase. Nah, diubah menjadi 1,3 difosfogliserat. Kemudian diubah menjadi 3 fosfogliserat. Nah, itu dengan melepaskan 2 ATP ya. Nah, kalau tadi di atas menggunakan energi, kalau yang di bawah menghasilkan atau melepas energi. Nah, sampai di bawah bahwa glukosa itu diubah menjadi pirufat. Nah, diubah menjadi pirufat. Tuh, jadi 1 molekul glukosa diubah menjadi asam pirufat ya. Lanjut kemudian proses yang kedua yaitu dekarboksilasi oksidatif asam pirufat. Nah, proses ini melanjutkan pengubahan asam pirufat yang berlangsung pada matriks mitokondria. Jadi asam pirufat diubah menjadi asetil-CoA. Nah, ini. Nah, ya. Dalam proses ini akan menghasilkan 1 NADH, ya. Bawang ini nih. Ya. Nah, maaf ada iklan. Ya. Jadi untuk 1 asam pirufat diubah menjadi asetil-CoA dengan menghasilkan 1 molekul NADH. Kemudian yang terakhir yaitu siklus Krebs. Bisa dilihat pada skema siklus Krebs ada di LKS juga ya. Nah, jadi siklus Krebs melanjutkan proses dekarboksilasi oksidatif. Jadi si asetil-CoA tadi ini diubah menjadi 2 asam sitrat, kemudian diubah menjadi 2 asam alfa ketoglutarat, menjadi 2 suksinil-CoA, diubah menjadi asam suksinat, asam malat, dan 2 asam oksaloasetat. Kemudian bisa kita lihat hasilnya apa saja di sini dari siklus Krebs. Ya, kita lihat tanda panahnya ya, tanda panah yang keluar. Ya, di situ ada tanda panah menghasilkan NADH dan juga menghasilkan ATP serta menghasilkan FADH. Kita tahu NADH tadi itu nikotinamida adenosin dinukleotida hidrogen 1 NADH. NADH setara dengan 3 ATP. Kalau 1 FADH setara dengan 2 ATP. Dari keseluruhan rangkaian siklus Krebs dihasilkan 4 molekul CO2, 6 NADH, 2 molekul FADH, dan 2 molekul ATP. Jadi kalau kita hitung ada berapa ATP siklus Krebs? Coba 6 NADH. NADH-nya ada 6. 1 NADH itu 3. Berarti kalau 6 berarti NADH-nya ada berapa? 6 kali 3. Ya, ada 18. Kemudian untuk FADH-nya nih bisa dilihat di bawah ini ya. Nih, di sini nih. FADH-nya ada 2. 1 FADH itu setara dengan 2 ATP. Berarti 2 kali 2 ada 4 ATP. Ditambah 2 molekul ATP 2. Nah, kalau kita jumlahkan ketemunya berapa? Oh, ada 8 tambah 4, 12, 14, 4, 1, ada 24. Jadi pada siklus Krebs dihasilkan adalah 24 ATP. Ya, kalau tadi pada dekarboksilasi oksidatif itu dihasilkan 1 NADH, berarti kan 3 ATP. Kalau pada proses glikolisis tadi dihasilkan ada 2 NADH dan 2 ATP. Nah, itu untuk proses siklus Krebs. Kemudian yang terakhir yaitu transfer elektron. Intinya transfer elektron di sini bagaimana mengubah NADH dan FADH menjadi ATP ya.
Nah, tadi sudah Ibu jelaskan bahwa 1 NADH itu setara dengan 3 ATP dan FADH setara dengan 2 ATP. Jadi silakan nanti masing-masing silakan buka LKS-nya halaman 18, di situ ada tabel ya. Silakan diisi prosesnya glikolisis, dikarboksilasi oksidatif, siklus Krebs dan transfer elektron, tempat terjadinya di mana, senyawa yang diubah apa, senyawa yang dihasilkan apa, dan hasil ATP-nya. ATP-nya ada berapa? Boleh dituliskan NADH-nya berapa, FADH-nya berapa, ATP terlepas berapa ya. Kemudian di total diubah ke ATP semua. Yang di sini nanti ketemunya berapa dijumlahkan. Silakan tabelnya nanti bisa kirim ke Google Classroom-nya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.